Halo, ketemu lagi di mata kuliah manajemen perubahan. Kali ini kita masuk bab yang ke-14, ini bab yang terakhir ya. Dan pertemuan terakhir untuk mata kuliah ini di bab ini adalah bagian penutup dari manajemen perubahan yang sudah dibuat ya. Jadi bagian pertama itu adalah mengenai filosofi, sejarah dan konsep dasar perubahan itu. Kemudian bagian kedua tentang melihat dan mempercayai. Kemudian bagian ketiga memulai perubahan. Bagian keempat bagaimana mengubah budaya korporat, dan bagian kelima adalah bagaimana membuat pesta perubahan dan mengelola harapan. Nah, setiap kali sebuah perubahan mulai digulirkan, selalu saja muncul dua pihak, yaitu mereka yang takut kehilangan, misalnya kehilangan jabatan, kehilangan kenikmatan, dan mereka yang menaruh banyak harapan. Waktu di bab 1 saya pernah ceritakan tentang seorang supir taksi yang baru saja menonton TV, dan pada waktu itu diumumkan secara resmi Presiden Republik Indonesia keempat, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, dan dia menaruh harapan besar sekali kepada SBY pada waktu itu. Jadi karena memang ketika kampanye tentu akan ada janji-janji dan harapan-harapan bahwa presiden baru ini akan membuat perubahan, karena tema kampanye SBY itu sama dengan perubahan. Jadi dia merancang sebuah perubahan. Nah, jadi seseorang yang menjanjikan perubahan ini sudah menaruh beban besar di punggungnya sendiri, yang memang membentuk harapan di pikiran banyak orang, karena dengan adanya perubahan tadi tentu harapannya adalah untuk menjadi lebih baik. Sebagian besar pemimpin ini percaya bahwa harapan yang terlalu tinggi bisa berakibat fatal kalau tidak bisa dipenuhi. Nah, banyak pemimpin yang terperangkap dalam kampanye-kampanye yang bisa kita katakan manipulatif. Nah, ini sebenarnya bukan cara yang terbaik ya, karena seorang pemimpin perubahan ini harus benar-benar mengenal struktur emosi harapan itu sendiri. Nah, dengan mengetahui ini, maka akan lebih bijak ketika kita mengelola harapan yang sudah ada tadi, dan bisa kita katakan bisa keluar dengan senyum kemenangan. Pengalaman dan pengetahuan ini bisa membentuk yang namanya ekspektasi. Jadi manusia sehari-hari ini belajar dari pengalaman dan pengetahuan. Kita misalnya tahu ya sekarang musim hujan. Kita bisa kita bisa tahu kalau awan yang gelap ini namanya mendung. Nah, kalau mendung artinya hujan akan datang. Nah, ini yang terjadi ketika sebuah perubahan ini mulai digulirkan dan seorang pemimpin perubahan datang, maka orang-orang ini tadi akan membentuk satu ekspektasi. Ekspektasi sesungguhnya itu sebenarnya adalah sesuatu yang wajar. Nah, ini kan dibentuk berdasarkan rasionalitas ya, berdasarkan logik dan rasional. Ekspektasi yang didukung oleh dorongan yang sifatnya emosional tentu akan membentuk harapan, hope. Nah, harapan ini biasanya diwarnai dengan bayangan-bayangan indah di masa yang akan datang. Nah, ekspektasi ini bisa berubah warna menjadi hasrat, harapan, karena proses komunikasi yang dibumbui oleh pencitraan. Nah, kita bisa lihat di sini, ada pencitraan di sini. Harapan sesungguhnya itu adalah modal yang bagus untuk merangsang perubahan, kalau tujuannya melibatkan orang-orang tadi sebagai salah seorang aktor dalam perubahannya. Tapi, ini bisa jadi beban kalau pesertanya pasif.
kalau mereka hanya menunggu, kalau mereka hanya mendengar. Nah, orang-orang yang pasif ini hanya akan mengelola informasi yang berkaitan dengan untung nggak saya atau rugi nggak saya ketika ada perubahan ini tadi. Nah, orang-orang ini tadi yang pasif tadi, mereka kan hanya menjadi penonton yang memproses opini, percakapan publik, janji-janji, dan berbagai kejadian dan hal-hal yang lain. Nah, mereka merasa layak memperoleh imbalan dan hasil perubahan seperti apa yang dia harapkan. Nah, oleh karena itu, meski sebagian besar orang memiliki harapan yang realistis, masih banyak orang yang menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Nah, untuk ekspektasi dan harapan ini akan menimbulkan kekecewaan atau juga bisa menimbulkan kepuasan kalau bertemu dengan realita. Nah, ini kita bisa lihat harapan dan realita. Pemimpin perubahan ini seharusnya tidak dapat memenuhi harapan semua orang. Karena orangnya ini banyak. Kayak kita sekarang, misalnya kita berharap satu perubahan dari presiden kita saat ini. Tentu dia tidak bisa memenuhi harapan semua masyarakat Indonesia karena orangnya ini banyak. Dan dengan orang yang banyak tadi, harapannya beda-beda. Nah, kadang ada orang dengan harapan yang berlebihan, bahkan bisa dikatakan tidak realistis. Nah, tapi manusia ini kan umumnya tidak semata-mata menilai apa yang ia terima, tapi juga usaha yang sudah dilakukan oleh para pemimpin perubahan tadi. Bagaimana pendekatannya, pengorbanan-pengorbanan yang diberikannya. Nah, oleh karena itu, pemimpin perubahan ini bukan hanya perlu mengkomunikasikan hasil perubahan itu sendiri, tapi juga upaya-upaya yang dilakukan yang berkaitan dengan ini tadi, dengan perubahan tadi. Nah, ini ada gambar di sini kita bisa lihat ada harapan dan realita. Namun di sini ada gap, ada jarak. Bisa jadi puas, bisa jadi kecewa. Puas tadi kalau tersampaikan realitanya, bertemu dengan realita. Namun ini juga bisa menimbulkan kekecewaan. Nah, semakin banyak para pengikut, semakin banyak hal ya, para pengikut ini akan lebih menghargai upaya yang sudah dilakukan daripada hasilnya sendiri. Jadi apa yang sudah diusahakan. Nah, kita bisa lihat di sini. Harapan dan realita. Hasilnya itu adalah apa yang diberikan. Jadi mereka ini juga menghargai upaya yang sudah dilakukan dibandingkan dengan hasilnya. Jadi dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa manusia mampu dan rela menyesuaikan, melakukan adjustment terhadap apa? Terhadap harapan-harapan sehingga lebih siap menerima realitanya tadi. Walaupun bisa dikatakan realitanya itu berada di bawah harapan semula. Sepanjang dia dapat mengerti ada faktor-faktor yang dapat diterima oleh akalnya. Nah, jadi di sini kan manusia ini kan tidak cuma menilai apa yang dia terima, tapi juga usahanya. Kemudian bagaimana caranya? Upayanya seperti apa, pendekatannya seperti apa, pengorbanannya seperti apa. Nah, ini hubungan harapan dan realita. Nah, untuk manusia yang akan kecewa kalau sesuatu yang dia terima jauh dari apa yang dia harapkan. Misal ketika kalian mengharapkan sesuatu, atau mengharapkan nilai lah untuk mata kuliah saya, mengharapkan nilai A, namun ternyata ketika keluar nanti nilainya C, nilainya D, tentu kalian akan merasa kecewa. Nah, kita sebagai makhluk yang belajar dan punya daya nalar harusnya tidak akan membiarkan harapan kita nih terlalu tinggi, melambung terlalu tinggi, lebih dari yang seharusnya. Jadi kita nih seharusnya bertindak seperti layaknya seorang
ilmuwan, kita cari tahu sebab terjadinya sesuatu yang kurang menguntungkan tadi. Jadi misalnya tadi kalian mengharapkan nilai A di mata kuliah saya, ternyata kalian dapat C. Nah, harapan ini tadi seharusnya bukan cuma sekedar harapan kan, tapi kalian berusaha. Namun pada kenyataannya hanya berharap dan tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi seharusnya kalian cari tahu sebab-sebab terjadi kurang menguntungkan ini tadi apa. Oh, ternyata saya nggak pernah buat tugas. Oh, ternyata tugas saya dari 14 kali pertemuan satu UTS, ternyata saya hanya mengerjakan 5 kali pertemuan tugasnya. Nah, tentu ini akan mengurangi rasa kekecewaan kalian. Nah, ada teori atribusi, ini pernah dibahas di mata kuliah perilaku organisasi kalau kalian masih ingat. Nah, teori atribusi ini menjelaskan bagaimana sikap ingin tahu untuk menemukan kesadaran-kesadaran baru melalui sejumlah hal yang dapat dideteksi. Nah, teori atribusi ini dia memperkenalkan 3 dimensi. Dimensi penyebab. Ada locus of control, ada locus of control itu lokus kendali ya, ada durasi, ada kemampuan mengendalikan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama locus of control, lokus kendali. Lokus kendali ini ada dua ya, ada internal dan eksternal. Jadi locus of control ini dia menerangkan bahwa manusia itu mudah memaafkan internal attribution daripada external attribution. Jadi kesalahan itu tidak seluruhnya dapat ditimpakan pada pemimpin. Nah, kita sebagai audiens ini juga bisa menjadi penyebab. Ini lokus kendali ya. Jadi ada dua ya, internal dan eksternal. Nah, ini pertanyaannya, siapa yang menyebabkan terjadinya kegagalan atau kekurangan atau tidak tercapainya target tadi? Apakah semata-mata kesalahan pemimpin atau kita sebagai audiens yang menjalankan? Nah, kita tidak bisa menyalahkan orang yang ada atau orang yang terlibat atau dari luar lah ya, intinya dari luar. Kita tidak bisa menyalahkan dari luar. Contoh misalnya ketika kalian memperbaiki mobil, ada montir di sana, yang kita salahkan siapa? Oh, montirnya nggak pinter. Itu adalah external attribution. Nah, namun kita tidak menyadari bisa saja kesalahan itu ada di diri kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjelaskan apa sih sebenarnya masalah yang ada di mobil kita ini tadi, sehingga montirnya nggak ngerti mau buat apa dengan mobil kita tadi. Sama kayak dokter tuh, dokternya ini tidak mempan, tidak bisa ngasih obat. Padahal kita tidak bisa menjelaskan, sehingga mungkin dokternya mendiagnosisnya tidak tepat. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjelaskan apa sih sebenarnya keluhan kita, sakit kita tuh di mana dan seperti apa, sehingga dokter tidak bisa mendiagnosis. Nah, kadangkala untuk yang internal ini tadi kita lebih gampang memaafkan, tapi untuk yang eksternal tadi kita selalu menyalahkan dari pihak eksternal. Oh, dokternya tuh tidak pinter, oh montirnya tidak pinter. Nah, ini locus of control. Nah, kemudian ada durasi. Apakah persoalan, kesalahan, kegagalan, atau kekurangan itu terjadi berulang-ulang, stable, permanen, atau hanya sekali saja? Nah, kalau ini terjadi berulang-ulang dan sudah menjadi kebiasaan, tentu ini akan sulit diterima. Berbeda dengan kesalahan yang terjadi sesekali, karena ya sifat manusiawi itu, karena dia temporary. Nah, kejadian yang hanya berlangsung sekali ini bisa dianggap sebagai, kita bisa ngomong, aduh sial nih anakku, sedang apes, sedang sial, atau memang ini tidak bisa kita hindari. Nah, yang terakhir ini adalah kendali. Nah, pertanyaan kritis selanjutnya adalah, apakah kejadian yang mengakibatkan harapan ini tidak bisa dipenuhi bisa dikendalikan oleh pemimpin kita tadi? Karena banyak kejadian yang sesungguhnya dapat dikendalikan terjadi begitu saja. Dan tentu audiens ini sulit untuk memaafkan. Tapi kita harus menyadari juga bahwa ada kejadian-kejadian yang memang sulit dikendalikan sehingga audiens dengan cepat bisa memaafkan.
Contoh, misalnya cuaca buruk, bencana alam, krisis ekonomi, ini kan di luar dari kuasa pemimpin tadi. Nah, publik dan audiens ini akan mempertimbangkan atau akan cenderung lebih cepat memaafkan untuk hal-hal yang di luar kendali tadi. Nah, kita bisa lihat bagaimana cara kerja dari teori atribusi di bagan ini ya. Jadi ada atribusi internal, ada atribusi eksternal. Nah, untuk atribusi eksternal tadi saya sudah jelaskan, ada yang sesekali atau temporary, ada yang permanen atau stabil. Nah, kemudian yang permanen tadi ini apakah berada dalam kendali pemimpin atau berada di luar kendali pemimpin. Nah, ini tentang realita dan harapan tadi. Kita bicara masih tentang realita dan harapan. Jadi untuk mengendalikan harapan, seorang pemimpin ini bisa mengkomunikasikan upaya-upaya yang telah dilaksanakan serta menjelaskan penyebabnya. Jadi dengan mengetahui faktor-faktor penyebab, seharusnya audiens ini bisa diajak untuk lebih memahami dan mengendalikan harapan-harapan tadi supaya harapannya tidak terlalu tinggi tadi. Nah, selanjutnya mengurangi perasaan negatif atau memberikan hal-hal yang positif. Manusia ini kan umumnya bisa merasakan hal yang negatif yang membuat dirinya merasa perlu untuk berubah atau diubah. Nah, sesuatu ini bisa terjadi begitu buruk dan orang-orang ini tidak punya kuasa untuk berubah. Kenapa? Karena pemimpinnya menikmati suasana itu dan tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, maka di akhir era kepemimpinannya, ini bisa saja mewariskan kondisi yang sangat buruk. Dan tentu ada ketidakpuasan di kalangan stakeholder. Nah, selain tingkat kepuasan, seorang pemimpin ini perlu mengerti satu hal lagi, yaitu dimensionalitas kepuasan atau ketidakpuasan. Jadi, ketika seseorang datang untuk mengubah sesuatu dari krisis menjadi normal, atau misalnya dia melakukan turnaround, dia pun perlu melihat dimensionalnya, dimensionalitas dari persoalannya dan ketidakpuasan yang ada di mana-mana. Nah, ini ada konsep facilitation dan inhibition. Dia ketemu pada titik netral atau di sini ada zero point, di mana di sini tidak ada kepuasan, tapi juga tidak ada ketidakpuasan. Jadi dia bebas. Nah, untuk membuat harapan terus berkembang, seorang pemimpin perubahan harus melakukan pembersihan perasaan-perasaan dari ketidakpuasan ini tadi. Jadi dia harus menghapuskan rasa kecewa, memperoleh kepercayaan, memaafkan masa lalu, dan lain-lain. Nah, kemudian ada facilitation. Nah, kita bisa lihat di kita bisa lihat di sini ya. Jadi konsep tadi inhibition dan facilitation, dia langkah pertama untuk inhibition, pemimpin ini harus membersihkan segala kekecewaan di masa lalu. Bagaimana dia bisa memperoleh kepercayaan dan memaafkan masa lalu. Ini membersihkan perasaan ketidakpuasan ya dan kekecewaan dan merestorasi segala kerusakan di masa lalu. Nah, inhibition ini adalah kegiatan restorasi ya. Dia memperbaiki yang rusak dan mengembalikan sistem agar kembali bekerja seperti seharusnya, atau bisa juga dia membangun sistem baru. Nah, untuk bagan yang
yang membersihkan inhibition ini kan ada inhibiting factor. Jadi dapat mencegah atau mengatasi ketidakpuasan, tapi tidak dengan sendirinya menciptakan kepuasan-kepuasan baru. Nah, untuk terus menjadikan harapan sebagai motor penggerak perubahan, ini perlu dilakukan langkah-langkah facilitation. Apa saja? Membuat sistem yang lebih baik, mengangkat pejabat baru, kemudian lebih bersemangat dan capable, bisa juga memberikan surprise positif kepada stakeholder. Nah, manajemen ini perlu mencari strategi yang bisa memberikan kemenangan-kemenangan jangka pendek di samping dari tujuan jangka panjang. Oke, kita masuk ke memelihara harapan. Nah, ini kita bisa lihat di sebuah perusahaan Garuda Indonesia. Mungkin kalian sering ya naik pesawat Garuda Indonesia. Saat ini Garuda Indonesia ini menjadi perusahaan penerbangan yang bisa dikatakan terbaik di Indonesia saat ini. Di tahun 1999 Garuda ini mengeluarkan iklannya judulnya Komitmen Kami untuk Berubah, menjadikan penerbangan Anda lebih nyaman dan tepat waktu. Nah, dia menjanjikan perubahan. Nah, janji ini tadi merupakan bentuk facilitation positif yang bisa menciptakan harapan baru. Nah, tahap yang selanjutnya adalah memelihara harapan tadi. Harapan ini bukan hanya perlu dikendalikan, tapi ini juga harus dipelihara. Harapan ini adalah ekspektasi, tapi ekspektasi yang disertai oleh emosi dan impian. Harapan yang positif ini bisa menjadi lokomotor atau penggerak untuk menciptakan perubahan. Karena dia bisa menimbulkan dorongan, bisa menimbulkan hasrat. Nah, artinya pemimpin perubahan ini perlu harus memelihara harapan ini tadi. Oke, kita bisa lihat di gambar ya, gambar atau bagan ini ya. Ini adalah gerakan harapan. Dimulai dengan adanya seorang pemimpin yang memberikan stimulus kepada audiens tentang perlunya perubahan. Bisa jadi lewat kampanye atau bisa jadi lewat program komunikasi. Nah, ini menunjukkan kontras antara kondisi hari ini dengan gambaran yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, kalau ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ini bisa menimbulkan harapan baru. Kita bisa lihat ya di gambar ini, harapan ini bisa menimbulkan dorongan kalau dipicu dengan rasa tidak puas terhadap kondisi saat ini, kondisi sekarang. Nah, ada dua hal yang membuat manusia ini tidak puas dengan kondisi sekarang, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kalau eksternal tentu yang berasal dari luar. Jadi misalnya ketika kita pergi ke luar negeri atau misalnya kita membaca berita tentang hal-hal yang terjadi di luar negeri. Contohnya, misalnya Vietnam, Malaysia, ini dulu jauh berada di bawah kita. Tapi sekarang mereka jauh lebih sejahtera, lebih kaya, lebih tertib. Nah, ini bisa menimbulkan dorongan dengan desakan-desakan tadi. Sementara untuk faktor internalnya mampu menggerakkan perubahan seperti misalnya diperlakukan tidak adil, merasa bisa lebih baik, dan lain-lain. Nah, gerakan ini tadi
akan berhenti ketika seseorang merasa sudah memperoleh apa yang diinginkan berupa insentif objek. Tapi ini bisa berhenti sebelum semua itu dicapai karena manusia tadi mengalami keputusasaan karena merasa upayanya sia-sia. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, karena apa? Karena ada rasa tidak puas di sana. Bisa lanjutkan mencegah keputusasaan. Nah, untuk memelihara harapan agar terus bergerak, maka pemimpin perubahan ini harus melakukan upaya-upaya yang bersifat pencegahan terhadap rasa putus asa para pengikutnya. Karena rasa putus asa yang dialami para pengikut ini bisa mengakibatkan seorang pemimpin gagal menyelesaikan perubahan. Dalam perubahan apapun, baik untuk menciptakan inovasi, kultur bisnis, perbaikan kualitas, customer service, atau perubahan-perubahan yang bersifat menyeluruh. Perubahan tidak dapat terjadi sebelum mayoritas pengikutnya ikut berubah. Nah, dalam satu program perubahan, mayoritas massa ini cenderung lambat. Sehingga perubahan ini hanya dimotori oleh sekelompok orang yang bisa melihat karena berada di dekat pemimpin. Nah, orang-orang inilah yang akan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk berubah. Jadi mereka ini bergeraknya perlahan sampai mereka menjangkau hampir setiap bagian dan setiap individu. Nah, ada dua tekanan yang dapat mengakibatkan kehilangan asa atau keputusasaan. Yang pertama adalah keletihan, yang kedua adalah hilang arah. Manusia ini bisa jadi letih karena perubahan ini bukan sekedar transformasi organisasi. Jadi memang perubahan ini menyangkut manusia, karena perubahan tentang cara berpikir dan bertindak. Keletihan ini bisa terjadi secara fisik maupun mental, secara psikologis. Jadi ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang cepat merasa letih. Yang pertama adalah perubahan ini tidak memberikan titik terang. Ada kalanya pemimpin ini memberikan titik terang yang terlampau jauh, yang tidak kunjung tiba, 1 tahun, 2 tahun, ini titik terangnya belum ada. Nah, seseorang ini bisa kehilangan asa, bisa putus asa kalau dia tidak tahu bahwa kemajuan itu sudah dia lewati. Nah, dalam mengelola perubahan, pemimpin ini perlu menetapkan tujuan antara. Jadi sebelum tujuan akhir ini ada tujuan antara yang bisa dimengerti oleh banyak orang dan dirayakan bersama ketika tahapan tersebut berhasil dilewati. Nah, kemudian terlalu sering berganti arah dan terlalu sering berganti pemimpin. Pergantian pemimpin yang berulang-ulang ini bisa mematahkan semangat bawahan. Biasanya karena ganti pemimpin disertai pergantian pandangan dan cara melihat persoalan. Pergantian yang berulang-ulang ini bisa menimbulkan rasa frustasi dan malas kita jadi bergerak karena pemimpinnya berganti-ganti. Dan yang terakhir adalah berjalan tanpa keyakinan. Ada beberapa alasan mengapa mereka berjalan tanpa keyakinan. Pertama, karena perubahan itu bukan datang dari mereka. Yang kedua, mereka ini tidak diajak melihat dan merasakan. Jadi mereka ini hanya diajak bekerja dan bekerja. Dan yang ketiga, ada cukup banyak cobaan terjadi di sepanjang perjalanan yang tidak bisa diatasi. Yang terakhir, pemimpin ini kurang cukup waktu untuk bisa mengontrol organisasi. Nah, keempat hal ini bisa membuat pengikutnya kehilangan energi, bisa cepat letih. Nah, yang kedua yang bisa menyebabkan kehilangan asa tadi adalah hilang arah. Perubahan ini kan pada dasarnya adalah perjalanan yang panjang dan bisa dikatakan perjalanan yang meletihkan. Karena ada transformasi manusia, transformasi organisasi, transformasi peralatan. Ini dia membutuhkan semangat, kerja keras, dan konsistensi. Nah, orang-orang
yang cuman sekedar berhenti dan kembali jalan, ini pulang ke tempat asalnya dan hilang arah. Mereka ini nggak tahu di mana posisinya sekarang, di mana mereka mulai dan jalan mana yang harus ditempuh. Jadi mereka ini benar-benar tidak mengerti hubungan antara pencapaian perjalanan dengan apa yang mau dicapai. Tapi tidak semua orang yang hilang arah ini adalah orang-orang yang tidak dibutuhkan organisasi. Sebaliknya, ada yang bisa membangun organisasi baru hanya dengan orang-orang yang bersemangat saja. Jadi kita juga perlu ahli, perlu orang yang cerdas. Nah, untuk menghindari ini, pemimpin ini harus terus berada di tengah-tengah orang-orang ini tadi tanpa mengenal lelah. Oke, saya lanjutkan menciptakan harapan baru. Karena harapan ini tadi memberikan dorongan dalam perubahan, maka seorang pemimpin ini harus kreatif menciptakan impian baru. Sebuah perusahaan ini kan dia bergerak secara dinamis. Maka sebenarnya tidak ada istilah perjalanan berakhir, karena sebuah kapal ini hanya berhenti untuk berlabuh, bukan untuk berhenti selamanya, karena kapal itu kan dia berjalan terus. Jadi setiap saat dia harus kembali berlayar. Dan awaknya ini harus pergi dengan penuh semangat. Nah, kalau mereka tadi pergi dengan impian baru tentang kota tujuan yang belum pernah disinggahi, maka pemimpin ini perlu menentukan tujuan baru yang penuh impian dan menggelorakan semangat. Nah, dalam menciptakan perubahan, seorang pemimpin ini perlu menciptakan medan-medan baru dan bentuk-bentuk berkomunikasi agar pengikut-pengikutnya tahu di mana sih mereka sekarang berada dan apa yang akan mereka peroleh dalam waktu dekat. Nah, untuk memelihara harapan agar terus hidup dan berkembang, pemimpin ini tadi perlu menunjukkan progres dengan hal-hal yang bisa dilihat secara kasat mata. Apa saja? Yang pertama adalah mengubah logo. Logo ini kan bagian dari corporate identity yang tampak secara kasat mata. Logo ini adalah simbol yang paling gampang dan paling sulit untuk diubah. Kenapa disebut gampang? Karena logo itu adalah simbol yang paling mudah dilihat orang, dilihat publik, baik internal maupun eksternal. Jadi kita tinggal memanggil seorang ahli untuk mempersiapkan logo baru. Tapi ini bisa juga jadi sulit karena logo ini biasanya terkait dengan kebanggaan historis. Terutama untuk orang-orang yang lama, logo ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan tidak boleh diubah. Nah, walaupun makna yang terkandung di logo ini mungkin sudah tidak cocok dengan kebutuhan zaman. Tapi seringkali orang-orang ini kan nggak mau peduli. Kayak kita nih, logo universitas ini kan sudah berganti. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keadaan yang sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah mengubah identitas fisik non-logo. Jadi selain mengubah logo, ada bentuk-bentuk fisik yang bisa dilihat secara kasat mata untuk dirubah. Nah, perubahan-perubahan yang menyangkut hal-hal yang kecil ini menunjukkan perhatian besar pemimpin sampai pada hal-hal kecil yang langsung berhubungan dengan para pekerja dan para pelanggan. Misalnya perubahan tentang kebersihan di ruang kerja, toilet, memindahkan tempat sampah, parkir, pintu gerbang. Ini kan dia non logo, tapi memperbaiki fasilitas ini tadi tentu akan dilihat oleh publik, oleh konsumen, oleh karyawan. Bisa juga mengubah bentuk atau desain atau warna gedung. Ini mengubah identitas non logo. Nah, yang selanjutnya adalah memperbaiki pelayanan. Nah, pelayanan ini menyangkut proses yang
sangat luas, mulai dari proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, penempatan petugas yang menangani komplain, penerapan program excellent service, perbaikan delivery, ketepatan waktu, pelayanan, dan lain-lain. Selanjutnya, meremajakan produk atau merek. Produk yang sudah bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun di pasar ini bisa menimbulkan persepsi sebagai produk yang tua dan kuno. Padahal produk life cycle ini semakin pendek dan muncul produk baru ini kan lebih terkesan mudah dan efisien. Jadi kita bisa menumbuhkan kepercayaan dan harapan baru dengan meremajakan produk. Baik dengan memunculkan produk baru yang lebih inovatif atau bisa juga mengubah tampilan, ukuran, kemudian endorsernya, bintang iklannya, ya, cara berkomunikasi dengan pasarnya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya memperbaiki kebersihan dan ketertiban. Perusahaan yang sakit dan memerlukan perubahan biasanya ini tidak tertib. Pimpinan ini bisa menertibkan dan menunjukkan keseriusan dengan membuat semua prosedur kerja dan secara fisik lebih tertib dan bersih. Dan terakhir, meningkatkan penampilan atau keberadaan, availability. Banyak produk perusahaan yang sedang sakit ini hilang di pasaran. Karena memang mungkin yang pertama tidak diterima oleh pasar dan produknya ini bisa saja hilang dari pasar karena memang tidak diedarkan oleh para karyawan yang sudah tidak bersemangat. Nah, meningkatnya keberadaan produk pada outlet dengan mudah melihat pasar bisa menimbulkan pengaruh yang cukup besar. Sido muncul. Ini pernah melakukan sejak tahun 80-an ya. Dia mengisi warung-warung jamu di sepanjang jalur jalanan utama. Nah, selain dari mengisi produk Sido muncul, ini mereka juga memberikan spanduk, memberikan kain tenda yang ada logonya. Jadi dia nampak mencolok. Nah, ini hal yang kasat mata yang tentu saja ini tidak independen dari keadaan dalam perusahaan. Oke, yang terakhir, ancaman di balik harapan. Nah, perlu kita ketahui bahwa cara berpikir para bawahan, para konsumen ini sangat dipengaruhi oleh mitos-mitos perubahan. Jadi ada banyak sekali mitos. Yang pertama, perubahan itu selalu ditandai dengan kehidupan yang lebih baik. Karena mayoritas orang percaya perubahan ini harus membawa kehidupan yang lebih baik. Mungkin juga benar ya, dalam setiap perubahan ini kan dituntut adanya pengorbanan. Jadi seseorang itu harus mengubah kebiasaan lamanya, bahkan mungkin harus mengembalikan kenikmatan-kenikmatan yang sudah bertahun-tahun diperolehnya. Perubahan ini memang menjanjikan kemajuan. Memang menjanjikan kesejahteraan, tapi tidak ditandai dengan kenikmatan yang lebih baik seketika atau saat itu juga. Bahkan dalam banyak hal ini justru perubahan ini menuntut banyak pengorbanan, disiplin, dan komitmen. Mitos yang kedua, perubahan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang muda. Perubahan itu sebenarnya memang diminati oleh kaum muda dan dirasakan berisiko oleh kaum tua. Tapi ini tidak bisa kita simpulkan bahwa kaum tua itu selalu anti perubahan. Jadi kaum muda dan kaum tua ini sama-sama punya kesempatan untuk perubahan. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa perubahan ini hanya bisa dilakukan oleh orang muda. Yang ketiga, perubahan ini hanya dilakukan kalau ada masalah serius. Banyak orang berpandangan perubahan ini hanya dipakai pada saat
institusi sedang mengalami masalah besar. Jadi kalau tidak ada krisis, perubahan ini nggak perlu dilakukan. Padahal yang saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai dengan saat ini, perubahan itu harus dilakukan sebelum masalah datang. Nah, itu yang seharusnya. Mitos yang keempat, saya diangkat untuk melanjutkan hal-hal yang dirintis oleh para pendahulu saya. Nah, sikap yang ditunjukkan pejabat baru ini adalah sikap status quo. Keadaan tetap itu nggak ada. Jadi tujuannya ini kan seakan-akan adalah menjamin rasa aman para pegawai dan menyenangkan pejabat yang lama. Nah, sikap ini memang menunjukkan kerendah hati yang strategis. Jadi ingin menunjukkan bahwa pendahulunya ini orang yang hebat. Sedangkan dirinya ini belum punya arti apa-apa. Kalau kata kamu sekarang kayak remahan rengginang. Nah, padahal pesan ini didengarkan oleh ratusan atau bahkan ribuan karyawan yang sudah menghendaki adanya perubahan. Seharusnya dengan adanya penggantian pemimpin, ini seharusnya ada perubahan di sana. Yang terakhir, perubahan berarti PHK. Nah, memang ada kecenderungan bagi perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan melakukan rekrutmen SDM secara besar-besaran. Bahkan bisa dikatakan cenderung kurang selektif. Nah, maka ketika ternyata kita mendapatkan karyawan yang kurang memiliki kemampuan, kemudian bisa jadi karena keadaan krisis dan membuat perusahaan tidak mampu melakukan pembayaran, beroperasi secara normal, maka pilihan terakhir adalah downsizing ya. Nah, downsizing ini bisa saja terjadi. Bisa dikatakan mungkin akan terjadi. Perubahan ini kan bisa berarti upsizing juga. Jadi perubahan ini kan tidak selalu berarti downsizing. Karena perubahan ini kita artinya membongkar kembali organisasi agar lebih cepat bergeraknya. Jadi ada juga upsizing, jadi menambah jumlah orang karena perusahaan mengalami kemajuan, bukan cuma downsizing. Artinya tidak selalu berakhir kepada PHK. Yang terakhir, dengan memperhatikan mitos tadi, maka pemimpin ini harus bertindak dengan bijak karena masyarakat atau pengikutnya atau konsumennya ini tidak sepenuhnya bisa menerima begitu saja konsekuensinya. Mereka ini bisa saja salah persepsi, tetapi ini kan muncul dari stimulus yang diciptakan sendiri. Nah, seharusnya perlu komunikasi dengan jelas. Jadi kita tidak hanya menyampaikan secara transparan hasil perubahan, tapi juga upaya yang sudah dilakukan, serta alasan logiknya di balik berbagai upaya dan kejadiannya tadi. Nah, pemimpin yang bijak ini tidak akan membiarkan pengikutnya terus-menerus hidup dalam mitos. Jadi, pengikut ini tadi harus diajak melihat apa yang dilihat pemimpinnya dengan jelas dan belajar hidup dengan alam yang lebih realistis. Karena belajar itu bukan cuma sekedar mengadopsi cara berpikir baru, tapi juga membuang cara berpikir lama. Baik, untuk hari ini materinya saya cukupkan untuk materi manajemen harapan dan materi terakhir dan pertemuan terakhir. Harapan saya semoga ada ilmu yang bisa nyangkut dan bermanfaat untuk kalian di mata kuliah ini walaupun perkuliahan kita lakukan secara online. Mungkin akan banyak sekali kesalahan dan kekurangan selama saya mengajar satu semester ini. Saya minta maaf dan harapan saya semoga nilai untuk mata kuliah ini semuanya baik, tidak ada nilai yang tidak diharapkan. Namun tetap harus berusaha ya
artinya harus tetap belajar dan tetap mengerjakan tugas dan melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang sudah ada. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan sampai ketemu di mata kuliah berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya.